Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa perjuangan kami adalah perjuangan untuk mengatasi hidup batin kami, egoisme kami, motivasi kami, apa yang menggerakkan kami untuk berkembang, bertumbuh. Dan itulah yang Yesus ajarkan hari ini dalam bacaan tentang penabur. Bantu kami ya Bapa untuk mendengarkan sabda-sabdamu lewat berbagai macam peristiwa dan belajar daripadanya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil tentang penabur dan jenis tanah di mana benih itu ditaburkan. Ya, kita tahu ada 4 jenis tanah, yaitu tanah yang berbatu-batu, ya, artinya tanah di pinggir jalan, kemudian tanah yang berbatu-batu, kemudian tanah yang berduri, dan tanah yang subur. Nah, kita termasuk jenis yang mana? Apakah yang pinggir jalan, yang sama sekali tidak ada tanahnya, yang kemudian tidak akan tumbuh? Kemudian ada jenis yang berbatu-batu, mungkin sebagian ada sedikit tanahnya, tumbuh sebentar lalu habis. Atau jenis tanah yang banyak durinya, ya, karena kecemasan, kegelisahan, ketakutan dan segala macam membuat benih itu tidak tumbuh dengan baik, ya, lalu mati. Atau jenis tanah yang subur, ya, lembur, gembur tanah itu, ya. Tanah yang tidak keras tetapi lembur sehingga benih itu masuk lalu akarnya menyebar atau masuk ke dalam. Nah, saya kira kita bisa melihat diri kita masing-masing. Di mana kita? Di dalam jenis apa? Tapi juga sekaligus menunjukkan bahwa kenapa kita tidak berkembang? Kenapa kita tidak tumbuh? Kenapa kita tidak lebih dalam hidupnya? Kemungkinan banyak ada batu. Kemungkinan ada banyak duri. Kemungkinan ada tanahnya tapi keras gitu loh. Jadi ini menunjukkan kepada kita mengapa kita tidak tumbuh berkembang. Atau kita menjadi suatu kombinasi antara ada batu, ada duri, ada sama sekali tanah yang keras. Ya. Apa? Atau mungkin kita tanah subur, ada kemajuan, ada perkembangan, ada semangat, ada bergairah, ya, untuk semakin mendekat kepada Tuhan, untuk semakin tumbuh dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi ukurannya adalah apakah aku semakin tumbuh berkembang, mendekat kepada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Juga lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Jadi Tuhan benih itu dalam bentuk apa? Bisa saja dalam bentuk sabda kitab suci, bisa juga dalam bentuk peristiwa-peristiwa kejadian dalam hidup kita, bisa saja dalam bentuk konflik, bisa saja dalam bentuk salib. Tuhan bekerja lewat berbagai macam cara supaya pesan itu sampai kepada kita. Nah, kita butuh daya refleksi. Bunda Maria mengatakan merenungkan, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Jadi menjadi beriman tidak berarti kita tidak tajam, justru harus cerdas, harus berpikir, harus berefleksi. Nah, maka dalam bulan September ini gereja mengajak kita untuk berefleksi tentang sabda Allah, tentang kitab suci, tentang buku-buku Deuterokanonika yang hampir jarang kita baca. Kita melihat di situ. Jadi ketika kita pendalaman kitab suci, banyak orang yang tidak datang karena merasa tidak mampu berpikir. Gak perlu takut. Yesus mengatakan roh dalam diri kita yang akan berbicara dalam diri kita. Kita gak perlu takut asalkan kita mau mendengarkan dengan terbuka dan mendengarkan dengan terbuka dan mendengarkan dengan kritis, bertanya. Keberanian kita untuk bertanya. Ya, mengapa demikian, harus demikian, kenapa demikian. Jadi para murid pun bertanya kepada Yesus apa arti makna dari perumpamaan ini, dan Yesus menerangkan. Jadi para murid pun bertanya. Ciri seorang murid yang baik adalah bertanya. Tidak selalu ada jawaban, tidak apa-apa. Tetapi justru jawaban itu dalam pertanyaan kita. Secerdas apa kita, sebegitulah pertanyaan itu. Dan jawaban ada dalam pertanyaan itu. Jadi when, why, how,
uh, where, who, siapa. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang membuat kita berpikir. Nah, para saudara, mari kita menjadi cerdas. Tidak cukup kita beriman tapi tidak cerdas, karena kita akan mudah digombali oleh banyak orang. Ya, kita tidak tahu apa yang harus kita hayati. Nah, jadi pentingnya dalam tahapan perkembangan pertumbuhan hidup kita, maka ada tahap pertama itu self knowledge. Kita kenal diri kita masing-masing. Kita kenal pikiran kita kenal perasaan kita kenal emosi kita kenal tubuh kita. Self knowledge, mengerti ada isi di kepala. Kalau kita belajar maka tergantung panca indera kita mendapatkan apa dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari mulut kita, dari rasa kita mendapatkan info apa, pengetahuan itu. Nah, pengetahuan ini penting kalau kita, maka penting sekali kita membaca. Ya. Coba perhatikan, dalam dunia medsos ini jarang sekali orang membaca. Ya. Membaca pun dalam medsos setelah itu lupa. Ya. Gampang lupa kita. Dan bagaimana untuk retain, mempertahankan, membuat bacaan gitu kita mengerti dan bertahan dalam diri kita. Sehingga ketika membaca itu kita berdialog dengan diri kita sendiri. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Ada sesuatu yang terinternalisasi. Nah, itulah yang kemudian membuat tahapan kedua adalah self awareness. Bagaimana kita sadar kalau tidak ada otak di kepala kita, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu di sana. Ya, nah, ada awareness, ada titik kita ketika kita interaksi dengan segala realitas itu, maka ada sesuatu yang kita pikirkan, bukan kosong. Nah, di situ kemudian kita bisa melihat tahapan kedua adalah self awareness, tahapan ketiga adalah self acceptance, menerima. Belajar menerima, di situ kan ada interaksi dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam raga kita, dalam perasaan kita, ada acceptance, belajar menerima diri sendiri apa adanya. Belajar menerima segala info yang kita dapatkan, entah positif negatif. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan appreciating, ya, mulai mengagumi, mulai bersyukur, mulai menghargai. Ya. Jadi ketika menerima, menghargai, lalu melihat titik-titik penting positif dalam diri kita. Disitulah setelah appreciating muncul apa yang disebut self change, ya, kesadaran mengubah, ya, mengubah cara pikir, mindset kita harus ubah. Winning is mindset. Jadi mengubahlah mindset. Ini mengapa saya harus begini, mengapa saya harus berjuang, mengapa saya harus latihan fisik setiap hari gitu kan? Kenapa? Karena tubuh kita, oksigen kita hirup oksigen itu masuk ke organ tubuh, ke kepala, ke hidung, ke seluruh anggota, ginjal, jantung, segala macam, sehingga membakar energi yang di dalam sehingga kita menjadi lebih sehat. Nah, disitulah setelah self change, yang penting di sini adalah bagi kita orang Katolik self transformation, yaitu pertobatan. Jadi bagaimana orang bertobat itu membutuhkan suatu proses yang panjang. Jadi orang Katolik ya harus menjadi cerdas, harus menjadi pandai, ya. Harus belajar mencari supaya nanti kita setelah mencari menemukan self knowledge, self awareness, self acceptance, self appreciating, self change, dan self transformation. Keenam tahapan ini, Anda mau atau tidak? Anda mau cerdas, Anda mau mengerti, menghayati iman dengan benar. Semoga Anda dan kita semua dikuatkan dan diteguhkan dan mencari Tuhan dengan seluruh daya kemampuan pikir kita, daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Ya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Amin.